Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadatal mukarramin wal muhtaramin, para asatid wal asatidah, wabil khusus sahibul hajah Al-Ustadz Zamah Syarif. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafidhakumullah jami'an. Pada malam hari ini kita akan mengadakan kajian kitab Fathul Mujib Al-Qarib yang bertema Istibra dalam 3 sesi. Sesi pertama pembacaan teks dan murad yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Rahmat SH. Sesi kedua seputar tanya jawab. Sesi ketiga penutup setiap doa. Sebelum kita mulai diskusi pada malam hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga diskusi pada malam hari ini berjalan dengan iringan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sesi pertama pembacaan teks dan murad yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Rahmat SH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fil istibra'i wa huwa lughatan talabul bara'ah wa syar'an tarabbuzul amati muddatan bisababi huduthi milkin fiha aw zawalihi anha. Di fasal ini menjelaskan tentang bebas atau mensucikan. Istibra wa huwa, adapun istibra lughatan secara bahasa, talabul bara'ati adalah upaya menyucikan atau bebas. Jadi kalau misalkan ditarik dalam hal konteks yang lebih luas lagi, jadi upaya membebaskan dari sesuatu hal yang kotor semisal. Contoh semisal kita berupaya menyucikan kotoran yang keluar dari tempat. Semisal ada seseorang yang kencing, maka di situ jika berupaya untuk mengeluarkan sisa atau tetesan dari kencing yang keluar itu, maka itu dikatakan istibra. Maka ketika tidak istibra, tidak berupaya untuk meyakinkan bahwa sisa air kencing itu semuanya tuntas, maka kita tidak bisa melaksanakan sholat karena masih belum bersih. Maka itu kalau ditarik ke ranah sholat, istibra sebelum ketika kita kencing untuk menuntaskan, membersihkan sisa daripada air kencing itu juga termasuk dalam ranah istibra juga. Ini secara bahasa.
Wa syar'an adapun istibra' secara syariat, tarabbusul amati muddatan bisababi huduthi milkin fiha au zawalihi anha, adalah penantian seorang budak perempuan muddatan pada suatu masa tertentu, bisababi huduthi milkin, dengan sebab kepemilikan yang baru, fiha yang terjadi pada dirinya, au zawalihi atau hilangnya milik, anha darinya. Jadi secara syariat itu masa penantian seorang budak perempuan terhadap suatu masa karena dia baru dimiliki atau hilangnya kepemilikan. Contoh semisal jika seorang budak itu baru dimiliki oleh seseorang, baik dimilikinya itu dengan beberapa jalan, atau dibeli, atau misalkan dihibahkan, atau misalkan dengan secara wasiat, maka itu harus istibra' dulu. Atau zawalihi, atau kehilangan milik, katakanlah kepemilikannya hilang, atau katakanlah mati, atau pindah kepemilikan, maka seorang budak perempuan tersebut harus melaksanakan istibra'. Jadi wa man istahdatsa milka amatin ay hadatsa lahu milkuha bi tariqin min turuqil milki haruma alaihil istimta'u biha hatta yastabri'aha wastabru'aha in kanat min dawatil haidi yahsulu bihaidatin wa in kanat min dawati syuhuri yahsulu bisyahrin faqat wa in kanat min dawatil hamli yahsulu bil wad'i ay bi wad'il hamli. Jadi waman, dan barang siapa istahdatsa mempunyai baru milka amatin terhadap hak kepemilikan budak perempuan, ay hadatsa artinya baru, lahu bagi man, milkuha apa memiliki budak tadi, bitorikin dengan jalan, menat turikil milki dari beberapa jalan, haruma maka haram alaihi atas man, al istimta'u apa bersenang-senang, biha dengan amat, hatta yastabri'aha sehingga dia melaksanakan istibra' siapa manha pada amat tadi. Jadi barang siapa yang baru memiliki hak, yang baru mempunyai hak milik terhadap budak perempuan, baik dengan jalan, dari berbagai jalan seperti tadi yang saya katakan, baik dari lewat wasiat atau lewat hibah atau membeli dan lain sebagainya, maka haram melaksanakan bersenang-senang. Artinya tidak boleh langsung melakukan senang-senang, tidak langsung ditiduri, tidak boleh langsung menggauli, haram hukumnya. Sehingga orang tadi atau sayyid tadi melakukan istibra' terhadap budaknya itu. Artinya selama perempuan itu tidak melaksanakan istibra', penyucian, maka itu tidak boleh untuk digauli, tidak boleh bersenang-senang dengan budak tadi itu. Lantas bagaimana cara mengistibra'kannya? Istibra'nya seperti apa? Wastibra'uha, adapun istibra'nya amat, ingkanat jika ada apa amat, min dzawatil haidi, dari termasuk dari golongan perempuan yang haid, yang mempunyai haid, yang bisa haid, yahsulu maka hasil apa istibra' bihaidatin dengan satu kali haid. Tetapi wa ingkanat jika ada amat, siapa amat, min dzawati syuhuri, termasuk dari golongan perempuan yang beriddah dengan hitungan bulan, yahsulu maka hasil apa istibra' bisyahrin dengan 1 bulan faqat saja, dengan 1 bulan saja. Tetapi wa ingkanat jika ada siapa amat, budak perempuan tadi, min dzawatil hamli, yaitu sedang hamil, yahsulu maka hasil apa istibra' bil wad'i dengan melahirkan, ai bi wad'il hamli. Artinya
Tadi seorang perempuan, seseorang apabila mendapatkan kepemilikan baru, seorang budak mendapatkan seorang budak, maka tidak boleh langsung untuk digauli atau dibuat senang-senang. Harus terlebih dahulu orang tersebut melakukan istibro terhadap budak tadi, melaksanakan istibro. Bagaimana cara istibroknya? Yaitu pertama, jika perempuan tersebut biasa haid, maka cukup dengan 1 kali haid saja. Tetapi jika perempuan itu adalah termasuk dari golongan yang beriddah dengan iddah bulan, maka cukup iddah 1 bulan saja. Kemudian jika dia hamil, maka cukup ketika dia melahirkan, maka juga bebas atau boleh untuk digauli. Artinya bebas atau termasuk suci ya. Wa idza mata, dan apabila meninggal sayyidu ummil waladi, majikan ummil walad, yaitu anak dari budak perempuan tadi, awi taqoha, atau memerdekakan siapa sayyid pada perempuan fi hayatihi, di masa hidupnya, istabro'at, maka melaksanakan istibro siapa amat nafsah pada dirinya sendiri wujuban dengan wajib, kal amati seperti budak perempuan tadi, ala hukmi tafsili, atas hukum yang ditafsir al mutaqaddimi fiha, yang telah dahulu tadi itu. Artinya begini, yang terakhir ini, jika seorang majikan meninggal, jika majikannya umil walad, artinya anak dari budak perempuan tadi itu meninggal atau dimerdekakan di semasa hidupnya oleh majikannya, maka juga wajib istibro juga, dirinya wajib istibro, seperti halnya istibroknya budak perempuan tadi. Jadi dalam hal ini menjelaskan tentang kepemilikan budak. Artinya setiap seseorang, mungkin dalam sekarang tidak ada budak ya. Kalau ditarik dalam ranah sekarang, mungkin cocoknya dalam hal apa ini? Karena sekarang budak sudah tidak ada lagi. Jadi karena ta'budan saja mungkin. Jadi seseorang yang baru memiliki budak, maka itu hukumnya haram ketika langsung digauli, sehingga dia melakukan istibro. Caranya seperti tadi, ada tiga hal. Jika perempuan itu biasa haid, maka cukup 1 kali haid saja itu sudah istibro, sudah suci. Nah, jika perempuan tadi itu biasa atau melaksanakan iddah secara bulan, maka itu cukup 1 bulan saja dengan. Kemudian jika dia hamil, maka cukup langsung ketika melahirkan dia sudah istibro. Nah, sama halnya ketika majikan dari budak umi walad jika meninggal atau dimerdekakan semasa hidupnya, maka juga hukumnya wajib melaksanakan ibro, seperti halnya melaksanakan istibro'nya amat. Terus nih. Faslun fi radha'i. Taqaddama anna ar-radha'a tathbutu bihil mahramiyyah. Faslun, adapun pasal ini menjelaskan tentang radha'. Taqaddama yang telah berlalu, bahwasanya bahwasanya radha' tathbutu bihil mahramiyah, keharamannya itu sudah menjadi keputusan bahwasanya kalau radha' itu sudah menjadi mahram. Wal kalamu huna fi bayani ma yahsulu bihi radha'. Adapun pembahasan huna di sini pembahasan huna di sini fi bayani ma yahsulu bihi radha', itu tentang penjelasan sesuatu yang dapat
atau yang bisa menjadi rodok. Wa huwa lughatan ismun limasithati. Adapun rodok, susuan, lughatan secara bahasa, ismun itu suatu nama, limasithati, untuk menghisap puting atau pentil. Jadi secara bahasa, setiap seseorang yang suka menghisap puting atau pentil itu termasuk rodok. Dalam kitab lain dikatakan bila benih dengan air susunya, dengan dengan air susunya. Ya, ini kelakuannya Ustaz Said. Jadi yang suka menghisap itu maka termasuk rodok secara bahasa. Ustaz Said. Karena secara bahasa kalau menghisap ya puting itu masuk rodok secara bahasa. Kalau dalam kitab lain itu bila bani dengan air susunya itu. Jadi kalau semisal dalam keterangan lain menghisap puting itu kemudian dia keluar air susu itu termasuk rodok itu. Secara bahasa. Wa syar'an adapun rodok secara syariat, usulu labani adamiyatin mahsusatin adalah sampainya susu perempuan mahsusatin yang ditentukan. Dalam hal ini mahsusa ini yaitu wa huwa kaunuha hayat fi halin fisalil labani minha balagat tis'i sinina qamariyah, yaitu dalam keadaan hidup ketika fi halin fisalil labani, ketika susu itu keluar atau pisah dari perempuan. Jadi harus hidup. Ketika susu itu misalkan keluar, maka perempuan itu harus terlebih dahulu hidup. Adapun kalau semisal si perempuan itu meninggal kemudian tadi dihisap keluar, maka itu tidak masuk. Balagot tis'asinina qamariyah. Lijaufi, kemudian masuk lijaufi adamiin terhadap perutnya anak Adam atau anak Adam mahsusin yang ditentukan, ala wajhin mahsusin, atas jalan yang ditentukan. Di sini juga dijelaskan lijaufi adamiin mahsusin ini adalah wa huwa kaunu hayyan wa dunal haulaini yaqinan. Artinya ketika yang masuk ke perutnya itu dalam keadaan hidup, kemudian tidak sampai 2 tahun secara yakin. Ala wajhin mahsusin juga ada, juga di sini dijelaskan ketentuan yang khusus itu kaunuhu khamsu radha'at mutafariqat, yaitu 5 kali susuan secara terpisah. Jadi wa idza arda'atil mar'atu bila baniha waladan shara radi'u waladaha bi syartaini. Wa idza arda'at, dan apabila menyusui al mar'atu siapa perempuan bila baniha bila baniha dengan asinya ya. Waladan pada seorang anak, sorah maka jadi ar-radi'u anak yang disusui, waladaha yaitu anaknya perempuan tadi, tetapi bisyartoi dengan ketentuan 2 syarat. Ahaduhuma, adapun salah satu 2 syarat, ayyakuna lahu ayradi, anak yang disusui itu dunal haulaini, yaitu kurang 2 tahun. Bil ahillati, menurut hitungan bulan Qamariyah. Jadi faman balagha sanataini la yu'tharu radha'ah tahriman. Paman barang siapa balagha yang sampai sanatai, siapa aman sanatai 2 tahun, la yu'athiru radha'ah tahriman, maka tidak terjadi radha'. Tidak terjadi radha'nya ini tidak menjadi tahrim, tidak menjadi keharaman tahrim. Wasyartu tsani, adapun syarat yang kedua, antur di'ahu, menyusui siapa mar'ah tadi, perempuan tadi ya,
pada anak, pada walad, khamsa radha'atin, 5 susuan, mutafarriqatin secara terpisah-pisah, urfan secara kebiasaan. Jadi falau qata'a, maka apabila memutus ar-radhi'u, siapa anak yang menyusu, anak yang sedang menyusu, irtida'ah, susuannya, baina kullin di antara baina kullin di antara tiap-tiap susuan, minal khamsi dari 5 susuan, i'radun karena berpaling, anithati dari menghisap, ta'addada maka menjadi banyak, al-irtida'u apa susuan tadi, amalan bil urfi karena melaksanakan kebiasaan tadi itu. Jadi di sini dikatakan perempuan yang menyusui seorang anak dengan asinya sampai mengeluarkan asi, maka anak yang disusui itu menjadi anaknya. Tetapi dengan 2 syarat, ketentuan 2 syarat. Walaupun ada perempuan kemudian menyusui seorang anak, kemudian asinya masuk ke dalam, tetapi tetap harus dengan 2 ketentuan syarat. Yang pertama yaitu anak yang disusui itu tidak sampai umur 2 tahun dengan hitungan bulan Qamariyah. Jadi kalau semisal sudah sampai 2 tahun maka tidak terjadi, tidak menjadi mahram itu. Artinya tidak menjadi anak Allah. Apalagi misalkan seperti Ustaz Said misalkan, walaupun nyusu sampai keluar itu tidak mempengaruhi itu. Karena sudah lebih dari 2 tahun. Ya Bapak Rodo, ya. Kemudian syarat yang kedua, maka perempuan yang menyusu itu harus 5 kali susuan secara terpisah. Adapun yang dianggap 5 kali secara terpisah ini, kemudian batasannya itu dikembalikan secara adat, dikembalikan kepada kebiasaan. Kalau misalkan kebiasaannya ini dianggap 5 kali, ya itulah yang terjadi. Kalau misalkan tidak dianggap, ya tidak terjadi. Jadi apabila anak yang menyusu tadi itu memutuskan ya sesuanya, ya memutuskan susuannya karena kemudian baina kullinal khamsi, misalkan kalau qat'a ar-radhi'u al-irtidah, misalkan nyusu kemudian diputus, baina kullinal khamsi, tiap-tiap misalkan 1 kali susuan itu misalkan diputus, kemudian diputus, ya. Kemudian karena berpaling dari putingnya itu, misalkan si anak tadi sedang menyusu, kemudian 1 kali susuan, nah itu berhenti atau berpaling atau apa, maka itu ta'addadal irtidha, maka itu dihitung banyak ini. Misalkan 5 kali itu berhenti, kemudian berhenti, maka hal seperti itu dianggap dihitung berkali-kali itu. Itu tadi amalan bil urfi. Lanjut. Wa yasiru zaujuha ail murdi'ah aban lahu ay lirradi wa yahrumu alal murda'i bi fathhi dhati bi makna radi at-tazwiju ilaiha wa yasiru, dan jadi zaujuha apa suaminya murdi'ah, perempuan yang menyusui, aban yaitu bapak, lahu bagi radi yang disusui, anak yang disusui ini. Wa yahrumu, dan haram alal murda'i atas orang yang disusui, anak yang disusui, bi fathhi dhad di maknanya at-tazwiju apa menikah, ilaiha pada orang yang menyusui, pada orang yang menyusui tadi itu, ait tazawuju biha, artinya mengawini perempuan yang menyusui. Wa ila kullin, dan haram pada tiap-tiap, wa ila kulliman, dan juga haram pada setiap orang, nasabah yang bernasab siapa manha pada perempuan tadi. Ain tama artinya berhubungan siapa man ilaiha pada mar'at tadi binasabin dengan nasab aurdoid atau susuan.
Wa yahrumu dan haram alaiha atas perempuan, atas orang yang menyusui, al murdi'ah, atazwiju apa menikah ilal murdi terhadap anak yang disusui, wa walidihi dan anaknya anak yang disusui. Wa insafalah sekalipun ke bawah min nasabin au rotoin sebab nasab atau roto. Dunaman lain orang karena fi darajatihi yang berada di derajatnya orang airodi ikahi. Jadi kalau misalkan sederajat seperti saudara itu tidak terjadi tidak haram. Au a'la tabaqatan minhu, au a'la atau lebih tinggi tabaqatan tingkatannya minhu dari rodi, dari anak yang disusui. Jadi falayah maka tidak haram tazawujul murdi'ah menikahnya orang yang dengan pamannya anak yang disusui, au abihi atau bapaknya anak yang disusui, au jaddihi atau kakeknya anak yang disusui. Li'annahum karena sungguhnya mereka semua a'la adalah lebih tinggi tabaqatan yaitu tingkatannya minhu dari rodi tersebut. Suami dari perempuan yang menyusui anak tadi itu juga menjadi bapak juga. Kemudian maka dengan demikian haram bagi anak yang menyusui itu menikah dengan perempuan itu, dengan ibu, karena termasuk menjadi ibu maka hukumnya haram untuk dinikahi. Dan juga setiap orang yang bernasab ke perempuan itu haram untuk dinikahi anak tersebut. Ya, artinya yang berhubungan dengan si ibu yang menyusui tadi itu baik dengan secara nasab atau roto itu haram dinikahi. Dan juga sebaliknya perempuan tadi itu haram menikah dengan anak yang disusui. Jadi misalkan ada anak yang disusui kemudian dia besar, entah itu janda atau seperti apa, maka tidak boleh menikah dengan anak yang pernah disusui tersebut itu. Atau anak yang disusui, misalkan anak rodo itu sudah besar, kemudian dia beristri punya anak, maka itu juga tidak boleh menikah dengan itu. Wa insafalah min nasabin aurdoin, sekalipun itu ke bawah seperti saudara tidak boleh menikah dengan saudaranya dengan sampai ke bawah. Lain halnya artinya tidak haram kalau derajatnya sama seperti saudaranya. Artinya semisal saya punya perempuan laki-laki di mana perempuan saya itu pernah disusui si A misalkan, maka untuk saya itu tidak haram menikah dengannya kecuali saudara saya yang telah disusui tersebut. Terus kemudian juga tidak haram juga tidak boleh orang yang lebih tinggi tingkatannya. Ini tidak haram. Maka falayah rumut tazawujul murdi'ah bi'ami. Maka ibu yang menyusui itu kalau nikah dengan pamannya, kemudian atau bapaknya, artinya saya punya anak laki-laki, kemudian anak saya disusui oleh perempuan tadi itu, maka kalau saya sendiri boleh menikah dengan ibu tadi itu karena lebih tinggi derajatnya. Boleh seperti itu. Atau jadihi, karena mereka semua itu adalah lebih tinggi derajatnya. Mungkin seperti itu dari saya. Allahu a'lam bishawab. Kan barunya kepemilikan atau hilangnya kepemilikan. Kemudian ada suatu kasus, barang siapa yang memiliki budak yang baru maka haram untuk diistimta. Haram untuk diistimta. Sampai kapan? Sampai adanya istibra. Dengan catatan jika perempuan tersebut itu dalam keadaan haid, maka istibranya itu sampai selesai haid. Kemudian ketika dalam keadaan masa suci maka sampai selesai masa suci. Kemudian ketika perempuan itu hamil atau mengandung, maka itu sampai melahirkan, seperti itu. Itu pembahasan istibra kesimpulannya. Kemudian rodo ini adalah
dalam bahasa, secara bahasa adalah menetek ya, menetek bahasanya itu ya, menetek, menghisap, menghisap ya, puting ya, seperti itu. Kemudian ini ada suatu kasus, apabila perempuan itu menyusui kepada anak, maka anak itu dikatakan rodi dengan adanya dua syarat. Yang pertama, rodinya itu berumur kurang dari 2 tahun, berumur kurang dari 2 tahun. Kemudian syarat kedua adalah menyusuinya perempuan itu kepada rodi itu sebanyak 5 kali tetean atau 5 kali susuan secara terpisah, bukan gini langsung satu langsung gini, bukan satu pas dikatakan 5 bukan gini, tapi 1, 2, 3, 4, 5 ya, seperti itu. Kemudian suami dari murdiah itu adalah ayah dari rodi, ayah dari rodi. Terus ini ada satu kasus juga, haram bagi murdo atau rodi untuk menikahi kepada perempuan tersebut, perempuan yang menyusuinya, perempuan yang menyusui pada waktu masa bayinya itu haram. Kemudian juga haram menikahi kepada yang senasab dengan si murdiah itu atau perempuan yang menyusui itu, seperti itu. Kemudian juga haram bagi murdiah, perempuan yang menyusui itu, untuk menikahi kepada murdo dan anaknya murdo, seperti itu. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Kita berlanjut ke sesi ketiga seputar tanya jawab. Mungkin dari para musyawirin ada unek-unek atau sanggahan dari pemberotan narasumber atau bertanya tentang persoalan istibro dan rodok, kami persilakan. Saya kasih satu pertanyaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelum saya bertanya, saya sedikit mengklarifikasi dari tuduhan Ustaz Rahmat tadi bahwa saya sering mentil ya. Iya, sering menyusu ya. Iya, saya klarifikasi bahwa itu benar sekali. Karena dari segi Islam itu diperbolehkan, juga dari segi medis itu saya baca ada 6 manfaat. Yang satu menyeimbangkan payudara, yang kedua meningkatkan suplai ASI, yang ketiga membantu mengosongkan payudara, yang keempat mengurangi resiko terkena kanker payudara, yang kelima membantu menurunkan berat badan, dan keenam meningkatkan gairah. Iya. Baik, lanjut dari pertanyaan ya. Ada sebuah kasus, sebut saja Haji Alimuddin. Haji Alimuddin ini ketika buang air kecil itu seringkali keluar air, dan keluar airnya itu tidak langsung, beberapa menit, 5 menit atau 10 menit, sehingga pada saat sholat air itu keluar, baik itu pada saat ruku maupun pada saat sujud. Nah, usahanya itu sudah dilakukan, baik itu pijat dan dilakukan di istibro tadi ya, sudah periksa dan semacamnya, tetapi tetap saja keluar air pada saat selesai buang air kecil. Pertanyaannya, mendapatkan rukhsah apa tidak orang yang demikian? Kalau tidak, maka kesulitan, bahkan sampai 6-7 kali ganti celana dalam. Kedua, pada saat sholat yang demikian, ketika keluar air wajib mengqadha atau tidak? Ya, itu saja pertanyaan dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diulang lagi apa? Langsung saya serahkan. Murad dulu. Ya, ya, yang sesi sekarang ini adalah murad dulu. Mungkin ada sanggahan murad atau tidak pahaman atau kita paham dari para musyawirin kepada narasumber, kami persilahkan. Sanggahan murad dulu. Kalau tidak ada sanggahan murad, bertanya. Murad, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lingkup fasal istibra. Wa syar'an tarabbasul amati muddatan bisababi dusi milkin fiha au zawalihi anha. Mungkin kalau kita berbicara masalah hudus, ini pemilik baru. Mungkin begitu ya. Tapi yang saya tanyakan itu au zawalihi anha. Konsepnya itu seperti apa? Konsep zawaliha, zawalihi anha. Hilangnya status amat budak. Nah ini konsepnya seperti apa? Apa dimerdekakan? Apa dibeli? Apa kita larikan ke muamalah? Status zawalihanya itu. Maksudnya muamalah, di muamalah itu kan ada beli, ada nyewa, begitu. Berarti status milkunnya itu seperti apa? Gitu loh. Makasih. Jadi ada salah satu dari para musyawirin menanyakan tentang maksud dari lafadz zawalihi anha itu apa? Kemudian konsepnya itu apa? Jadi biar adanya pemahaman dari salah satu para musyawirin itu. Saya kasih waktu kepada narasumber untuk menjawabnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya saudara. Jadi istibra' di sini bagi amat, baik itu baru dimiliki atau dia kehilangan kepemilikannya. Kan kalau tadi itu budak itu kan baru dimiliki oleh orang lain ya. Yang zawalih ini budaknya itu baru kehilangan kepemilikan, terserah dengan jalan apapun. Baik itu dibeli atau misalkan kehilangan apa konsepnya. Yang pertama itu budak dimiliki, baru dimiliki. Yang kedua budaknya itu baru kehilangan milik. Maka itu apabila melakukan istimta dengan orang lain, maka itu konsepnya wajib istibra' dulu seperti itu. Tidak. Jadi dua-duanya baik baru dimiliki atau baru kehilangan milik itu tetap syaratnya yang boleh istimta harus istibra' dulu. Mungkin seperti itu dari saya. Mungkin dari para musyawirin yang lain untuk menjawabnya. Terima kasih pimpinan. Kalau uraiannya semacam itu berarti tidak ada bedanya antara hudusil milki dan zawalil milki. Itu yang dimaksud begini. Kalau hudusul milki itu bisa terjadi dengan beberapa cara. Bisa dengan jual beli, hibah dan lain sebagainya. Tetapi kalau zawalil milki itu fokus kepada ummul walad. Kalau ummul walad itu sayyidnya meninggal, otomatis dia istibra' dan tidak bisa dimiliki lagi oleh orang lain. Sebab apa? Dia merdeka, begitu loh. Namanya zawalil milki. Bisa dipahami ya? Berarti namanya zawalil milki. Dan setelah sayyidnya meninggal kan dia merdeka. Tidak ada perjualan orang, jual beli orang merdeka itu tidak ada. Maka di sana harus istibra', begitu loh. Mungkin itu pimpinan, terima kasih. Mungkin ada yang lain.
Ketika dimerdekakan pun, setelah dimerdekakan apalagi? Tidak boleh dibeli. Orang merdeka masa dijual belikan, masa diberikan, senikah, merdeka pun, senikah. Apa konteksnya di sini Ustaz? Ini masalah membahas istibro'nya. Apakah di sini zawal dengan hudus milkin ini kan sama-sama wajib istibro'? Bukan wajib, bukan berbicara masalah tidak boleh dimiliki atau seperti apanya, tapi bahasan di sini adalah istibro'nya, mungkin seperti itu. Begini, dalam istilah budak itu kan ada istibro. Kalau budak itu tetap statusnya budak, ketika ada peralihan kepemilikan dari satu ke yang lainnya, itu maka ada kewajiban istibro di situ, sama dengan iddah. Iddah itu suami satu berpindah ke suami yang lain kan ada iddah, sama dengan amat, begitu loh. Sama dengan amat juga begitu. Kalau perpindahan kepemilikan itu harus ada ibro, harus ada istibro, gitu loh. Itu kalau memang ada perpindahan, namanya hudusil milki, dari satu menjadi amatnya orang lain, itu namanya hudusil milki. Tetapi kalau zawalil milki seperti tadi itu, seperti umul walad, ya ini hilang daripada kepemilikan sayyidnya karena sayyidnya meninggal atau dimerdekakan, berarti zawalil milki anha, berarti hilangnya kepemilikan dari budak itu. Seperti apa? Dimerdekakan atau sayyidnya meninggal, gitu loh. Itu namanya zawalil milki. Kalau nggak begitu kita ada tasawur nanti ya muter seperti tadi itu. Zawalil milki, hudusil milki kan begitu. Paham ya? Itu maksudnya. Tetap harus ada istibro, sama-sama harus ada istibro. Mengacu kepada ammah yang selain umul walad. Bagaimana dengan narasumber? Apakah ya saya serahkan kepada yang bertanya, mungkin diterima atau tidak. Silahkan. Mohon maaf kalau kita melihat daripada memang Fathul Mujib Al-Qorib ini termasuk singkat sekali memang. Di situ tidak dibahas masalah dzalabanin, tidak dibahas dzalabanin. Di sini sebenarnya sangat urgen sekali dan sangat penting sekali. Karena apa? Karena yang kita tahu banyak sekali orang yang tidak paham masalah ini. Setiap ada orang yang menyusui, walaupun terjadinya susuan itu sebelum ataupun setelah, itu tetap dikatakan saudara rodok. Ini yang bahaya. Sebenarnya tidak demikian, harus ada pemilahan. Kalau anak yang disusui itu adalah sebelum menikah sudah menyusui anak, misalkan ini ada janda sudah menyusui anak. Ketika menyusui dapat 6 bulan atau dapat 3 bulan misalkan, dia menikah dengan orang laki-laki. Apakah laki-laki ini aban? Anhu? Bukan. Begitu loh. Dan ini banyak yang mohon maaf tidak paham masalah ini. Bukan aban anhu kalau ini. Karena bukan yang punya dzalabanin. Begitu loh. Mungkin itu pimpinan yang Nah begitu. Saya sarankan kepada Sail, mungkin ini diterima ya. Ya, diterima ya. Mungkin, udah ya, diterima udah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan kedua. Mungkin ada yang lain untuk bertanya. Menambahkan. Ya, ini sudah habis. Oh. Ya, mungkin dari penambahan dari yang lain saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau masalah amat kayaknya zaman sekarang sudah tidak ada. Jadi saya tanyanya ini masalah rodho.
Itu di rumah Ustaz. Ini di kitab ini persyaratannya hanya ada 2. Ahaduhuma ayyakuna lahu dunal haulaini. Bayinya itu umurnya kurang dari 2 tahun. Dan yang kedua syaratnya itu menyusuinya sebanyak 5 kali. Yang saya tanyakan di sini, karena sekarang lagi marak sekali tentang Bang ASI. Bagaimana tentang Bang ASI tersebut? Apakah ASI itu yang disumbangkan di bank itu akan menjadi rodok bagi bayi orang lain? Tidak. Karena di sini kayaknya ada persyaratan untuk menyusui langsung. Apalagi anak-anak sekarang, bayi-bayi sekarang, kadang itu banyak meskipun sama ibunya sendiri saja, kan kadang tidak disusui langsung. Ada yang tidak mau kalau langsung, jadi pakai dot gitu itu. Jadi bagaimana tentang Bang ASI ini? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari salah satu musyawirin tentang Bang ASI itu, atau ada orang yang menyumbangkan ASI-nya untuk balita seperti itu. Apakah itu dikatakan rodo atau bukan? Seperti itu. Langsung saya serahkan kepada iya. Katanya sudah jelas diselesaikan. Oh, disudahkan. Ya, ini ada 2 pertanyaan. Jadi langsung saja saya serahkan kepada narasumber untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Nanti terakhir aja kalau ada waktu. Itu bukan bagusnya di sini. Ya, sebetulnya memang di luar konteks, tapi karena sama-sama masuk dalam proses istibro, sama-sama ingin melepaskan. Jadi orang nikah harus istibro dulu supaya bersih rahimnya, kan begitu. Orang sholat habis kencing harus istibro juga, harus tidak ada sisa-sisa, kan begitu. Supaya nanti bisa sah sholatnya. Itu sebetulnya masuk, tapi dalam lugatan saja. Tapi dalam konteks ini tidak. Tapi tidak apa-apa, supaya bisa disinggung sedikit dan menjadi pegangan kita. Tapi jangan lama-lama, karena nanti menghilangkan yang inti nih. Mungkin begini, itu kan sudah di luar kemampuan toh. Dalam kitab fikih disebut salisul baul, cercer yang tidak bisa diatasi. Sama dengan najis yang juga tidak bisa dihindari, umumul balwa. Sesuatu yang masuk seperti itu hukumnya sudah jelas. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Bagaimana caranya supaya tidak netes kemana-mana? Bundeli saja, bundeli. Pekot gitu ya. Dengan cara apapun. Begitu di kitab kita baca. Pekot. Ada di Fathul Mu'in ya? Udah jelas begitu. Mungkin tidak usah diperpanjang. Terima kasih. Ya, ibaratnya dibaca, monggo. Mungkin ini bisa menyangkut masalah rencercer. Entah rencercer bini atau laki. Di Ihanatul Talibin juz 1 safhah 6. Wa hasilu ma yajibu alaihi sawa'un kana mustahadatan aw salisan. Ay yaghsila farjahu awalan amman fihi minan najasati summa yakhsuhu. Intinya itu sampean baca sendiri di anahnya. Ihanatul Talibin juz 1 safhah 6. Yang penting itu hati-hati itu penting. Cuman caranya adalah setiap akan menjalankan sholat, saat sudah masuk waktu sholat tersebut sudah baru membersihkan kemaluannya dari najis. Kemudian menyumbatnya dengan kapas. Pokoknya mula bejena apa jengah atau lampon masuk bekto nika tuli-tuli. Napa kisah?
melakukan wudu baru tuli sompet dan nikala. Nikah sampean baca langsung di Yana tu Tolebin juz 1 safha 6 Itu sudah ada revisinya. Insyaallah tahqiq, insyaallah tahqiq. Di anahnya. Insyaallah tahqiq. Mungkin dari Sail yang pertama masih ada sanggahan atau dicukupkan seperti itu. Bagaimana Sail? Sudah dicukupkan. Ya udah. Dicukupkan dari pertanyaan pertama. Kita beralih ke Kalau pertanyaan yang kedua itu gimana? Kalau kita kembali ke konteks dulu, ya. intinya dalam rodok itu kita jamik manikkan dulu tentang masalah istilah atau secara syar'an rodok. Karena apa? Di situ menyangkut air susu dan menyangkut pentil. Iya. Kalau kita sudah jamik manikkan antara susu dan pentil, baru kita membahas tentang bang asi. Iya. Nggak bisa. Mungkin itu cuma penawaran. Iya. Karena apa? Kalau bang asi ini kan pentilnya nggak ada, susunya ada. Manusianya mungkin ada, mungkin sudah mati, gitu loh. Iya. Makanya kita jamik makan dulu di dalam apa yang dikatakan rodok secara syariat. Yang jelas di situ seakan-akan menitik beratkan sama susu dan pentil. Tapi jangan lupa harus hidup. Nah itu. Nah gitu. Kita jamik makan dulu tentang masalah itu, baru kita bahas pertanyaan dari Bunyai. Kan lebih gampang. Iya. Terima kasih. Langsung saya serahkan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan Bunyai. Dengan pertanyaan yang sangat bagus sekali, yaitu bagaimana dengan bank susu? Kan sekarang ini lagi tren jika seseorang itu memeras susunya kemudian diserahkan ke bank susu, kemudian dijual belikan atau misalkan diberikan ke anak. Nah iya Ustaz, kita jaminkan dulu masalah rodok secara syarat. Yang di situ kan menyangkut masalah 1 asi, 2 itu pentil, 3 hidup. Nah, dan kita jaminkan dulu tentang masalah itu, baru kita bisa menjawab dari pertanyaan itu. Saya tawarkan saja. Kalau langsung ke pertanyaan yang dijawab, monggo. Iya, biar tidak terlalu lama ya. Saya hanya membacakan dalil dari kitab I'ana saja. Begini. Qauluhu wusulu sawa'un kana bimasisati am bi ghairihi kama idza halaba minha thumma subba fi fami radi wa qauluhu la bunu aywa walau muhayyidan wa mithlu rubdi wal hubni wal iqti wal qisqati li anna ma dzikra fi hukmil laban. Artinya sama saja misalkan seperti pentil atau puting, yaitu dengan jalan lainnya, sebagaimana apabila diperah dari susu itu lalu dituangkan ke mulut bayi tersebut, itu juga disamakan, sama hukumnya. Sama hukumnya itu gimana? Sama seperti mengisap pentil. Sama kata I'ana, nggak tahu mungkin ada kitab lain. Jadi sawaun kana nabi masati ambil ghairihi kama idza halaba minha thumma sabba fi fami radi seperti itu. Jadi sama saja sampainya susu itu ke rongrongan anak dengan jalan menghisap puting atau dengan jalan lainnya, sebagaimana apabila diperah dari susu itu lalu dituangkan ke mulut bayi tersebut. Ya, seperti itu kira-kira. Itu bahasanya sama. Kalau dalam melihat dari teksnya I'ana ini, kalau melihat dari teksnya I'ana ini, ambil ghairihi kama idza halaba minha thumma sabba fi famir radi, ini sepertinya sama, tetapi mungkin ada hal yang lain.
Jadi di sini jelas sekali qauluhu sulun ila akhirih sawaun kana bimasithati au bi ghairihi kama idza halaba minha thumma sabba fi famir radi. Nah ini. Li'anna ma dzikra fi hukmil labani. Nah itu pertanyaan baru. Pertanyaan baru itu. Ya pertanyaan baru langsung. Oh gitu. Ini masih ada satu referensi dari kitab I'anat Talibin. Jadi di kitab I'anat Talibin yaitu susah itu melalui tetep atau pelantara lain itu dikatakan rodok. Seperti itu di dalam kitab I'anat Talibin. Mungkin dari yang lain ada versi lain. Baik, ada tambahan. Tadi dalil yang dibaca Ustaz Ahmad kan malah masalah laban, masalah susu kalau dituang ke gelas diminumkan nggak apa-apa. Tapi yang dimaksud mahsusoh di sini kan kaunoha. Kalau Bang Asi kaunohunna, bukan kaunoha. Itu masalahnya. Jadi sehingga tidak jelas susunya siapa ini, kan seperti itu. Kalau jelas susu yang diminumkan atau yang didonorkan itu bahwa punya si A, ya rodo. Masalahnya kalau di Bang Asi tidak jelas susunya siapa itu. Karena di sini mahsusoh. Wusulul labanin adamiyatin mahsusoh. Wahuwa kaunuha. Bukan kaunuhunna. Sedangkan Bang Asi itu kan kaunuhunna. Banyak ibu-ibu di sana yang menitipkan. Seperti itu aja. Tapi kaunuha hayatan Pak di sini Pak. Ketika memeras itu masih dia hidup. Itu masalahnya. Bukan mungkin dari yang lain Ustadz Munawir itu mahsusoh maksudnya bukan begitu. Maksudnya mahsusoh itu orang perempuan tertentu. Artinya apa? Harus perempuan yang umur harus orang yang sudah masih hidup, begitu maksudnya itu. Mahsusoh itu bukan orangnya nggak ketemu, bukan begitu. Umurnya 9 tahun masih hidup. Kalau di bawah 9 tahun enggak boleh gitu. Ya. Ya, berarti bukan ambil ibarat itu loh, maksud saya begitu. Ya boleh berarti mauhum, masuk mauhum, tapi ibaratnya yang dibaca bukan begitu, bukan itu mestinya begitu mestinya gitu loh. Karena mahsusoh di situ adalah maksudnya umurnya harus 9 tahun dan perempuannya masih hidup begitu. Dan yang dibaca Ustadz Rahmat itu sudah betul sebenarnya. Saya punya ini. Iya. Ya kalau ada takbir harus mungkin ada referensi lain untuk memperkuat atau menambahkan, kami persilahkan. Monggo. Lalu ki ngakan sekam cerita. Baik, terima kasih. Ini kita mahalus syahidnya tentang bank susu ya. Pertanyaannya bagaimana hukum bank susu? Mungkin begitu ya. Bank ASI, mohon maaf, Bank ASI. Iya. Jadi bagaimana hukum Bank ASI secara fikih? Jadi kami menangkap adanya Bank ASI ini merupakan kebutuhan bagi para ibu-ibu yang kesulitan mengeluarkan ASI untuk bayi-bayinya. Sehingga muncullah ide Bank ASI. Yang mana
rodok ini secara jumhur ijma ulama sepakat ini akan menimbulkan kemahroman. Ya, tak ubahnya seperti mahram nasab. Begitu. Lah, asalkan dikelola dengan baik, asinya itu ditulis di botol si fulan, kemudian tidak tercampur baur sehingga tidak mengkacaukan nasab, karena memang maqasidus syar'i ini kan ada 5, ada hifdzuddin, ada hifdzul mal, ada hifdzun nafs, ada hifdzun nasl dan seterusnya. Agar tidak terjadi kerancuan dalam nasab, maka perlu ada pengaturan secara baik di dalam bank ASI ini. Mungkin si fulan alamat harus jelas, biar dan botol atau ditaruh di tempat ina ini harus khusus milik si fulan, jangan dicampur aduk. Kalau dicampur aduk akhirnya bisa menimbulkan kerancuan nasab. Nah, kalau bahasanya Aba Munawir, kaunuhunna bukan kaunuha kayaknya, menjadi kaunuhunna begitu. Jadi menurut kami ini tidak ada masalah, karena ini memang juga menjadi kebutuhan masyarakat. Asalkan diatur sebaik mungkin dengan mempertimbangkan fikihnya. Begitu. Walaupun ada kami baca di kitab yang lain itu Imam Ahmad, Imam Atok, manakala nyusu tidak melalui pentil, ya, mohon maaf ini nggak tahu saya bahasanya seperti apa ya. Tidak langsung melalui tempatnya, ini tidak menimbulkan hukum rodok. Ada ulama kami baca di beberapa kitab itu Imam Ahmad, Imam Atok dan seterusnya. Itu ini kami lihat di PISKTB ini hasil Bahsul Masail PWNU Jawa Timur tahun 1994, pengambilannya di Mizanul Kubro. Ya, di sini jika tidak nyusul langsung kepada tempatnya, ini Imam Ahmad dan yang sebagian tidak menghukumi tidak ada hukum rodok di sana, tidak ada sebab susuan begitu. Jadi tentang hukum bank ASI, karena ini juga kebutuhan di masyarakat, ini menurut kami diperbolehkan asalkan jangan sampai menimbulkan kerancuan dalam nasab. Jadi harus diatur agar tidak terjadi hal seperti itu, karena hifdzuddin, hifdzun nasl, menjaga keturunan, ini termasuk maqasidul kulliyah. Terima kasih. Jadi itu masih ada hukum tafsil, hukum perincian. Jadi ada kalanya itu dikatakan rodok atau tidak dikatakan rodok. Seperti itu. Mungkin dari yang lain kami persilahkan. Ilmu yang memang berkembang yaitu ilmu fikih. Ilmu tauhid tidak bisa berkembang. Tidak bisa. Ilmu fikih ini yang selalu elastis. Karenanya maka kalau memang seperti itu problem yang ada di masyarakat harus dicarikan solusi jawaban. Para pekerja, ibu-ibu yang mungkin sudah kewajibannya dia bekerja atau karena mungkin air susunya tidak cocok untuk anaknya, kan solusinya harus cari di luar. Cari di luar. Susunya tidak keluar misalnya, harus cari di luar. Sementara cari di luar kan menyebabkan hukum-hukum fikih, rodok dan seterusnya. Kalau kita berani beralih madhab seperti tadi, mizan itu memang madhab banyak itu di situ. Ya silahkan. Kalau air susu yang tidak keluar dari sadinya, wadahnya susu, itu tidak akan menyebabkan rodok. Bagus, diikuti itu aja. Kalau kita berani pakai Mizanul Kubro, karena ini memang fikih perbandingan. Kalau memang tidak, begini solusinya. Aturan-aturan tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jufri itu bagus. Harus ada jelas namanya dan tidak boleh tercampur. Itu sebetulnya bahasa sederhananya adalah bank ASI syar'i. Sama dengan bank konvensional syar'i. Ada hotel syar'i, pemandiannya syar'i, kan begitu. Nah di situ baru aturan-aturan itu diterapkan, disebut ininya ini. Itulah namanya bank ASI syar'i. Itu yang harus disosialisasikan ke
masing-masing penyelenggara bank ASI itu, oh ini yang syar'i, ini yang tidak. Bagi yang berpegang teguh pada menjaga nasab, rodok dan lain-lain, ya itulah harus dijalankan bank ASI syar'i supaya tidak kacau katanya. Nah, kekacauan itu nanti yang menyebabkan salbut. Ya, istilahnya bank ASI syar'i. Kalau tuh rincian seperti itu macam-macam terlalu banyak. Syar'i itu sudah mencakup semua ketentuan nanti. Istilahnya itu. Terima kasih. Iya. Nah, makanya sosialisasi kita ini. Mizannya. Ya kalau berani itu aja. Lebih aman ya. Ya monggo. Ya kita harus berani. Forkais harus berani mengeluarkan hukum yang kira-kira dibutuhkan masyarakat. Iya, catat itu, catat. Diekspos itu. Iya. Kalau ngaji kitab biasa sudah banyak. Sudah lanjut saja, betul. Jadi masih ada hukum tafsir, hukum perincian ya. Seperti itu intinya, seperti itu. Ini malah ada pendapat yang agak nyeleneh. Kita itu sebenarnya cuman berhayal tentang masalah Bank ASI. Bank ASI itu kita nggak tahu konsepnya seperti apa, registrasinya seperti apa. Akhirnya jadi kita hukumnya ngawur, remang-remang dan jadi hukum gitu loh. Berhayal. Karena apa? Karena ternyata di sini ini yang paling berbeda di dalam konsep rodok itu cuman Imam Hambali. Dari imam yang 4 itu antara Imam Hanafi, Hambali, Malik itu hampir sama. Cuma Hambali itu yang seakan-akan mensyaratkan harus mentil. Itu Imam Hambali, bukan dari Syafi'i. Sehingga di situ timbul konsep kayak ada bank ASI, bank lain mungkin semacam itu. Cuman di sini mempersyaratkan boleh ada bank ASI boleh, tapi dengan catatan atau tanda kutip bayinya harus registrasi jelas dan si punya pentil itu wajib registrasi. Karena apa? Supaya tidak timbul ikhtilatun nasab. Gitu. Ya, kayaknya kalau Imam Syafi'i itu apa ya? Baik itu bank ASI atau minum susu secara langsung lewat pentil itu tetap nanti ada status hukum rodok. Tapi kalau Imam Hambali itu mengharuskan harus mentil. Ya enggak usah nanti kan ada gitu. Seakan-akan begitu. Ya. Makanya saya tawarkan tadi kita jamik manikkan dulu itu apa yang dikatakan rodok secara syarat. Apa itu pentil penting atau yang penting susunya nyampe ke perutnya si bayi. Gitu. Makanya saya tawarkan gitu. Baru setelah itu kita membahas tentang masalah bank ASI. Kalau bank ASI registrasinya seperti bank ASI yang syariah, bukan yang seperti di Amerika, itu kan nanti enak kita bahasnya. Gitu loh. Kalau di Amerika kan nggak jelas, yang penting ASI. Tapi kalau bank syariah kayak dari Ustadz Imam, seakan-akan kita itu fokus atau apa ya, berhayal, oh ternyata bayinya dicatat dengan jelas, oh ternyata ASI-nya dicatat dengan jelas, kan gitu. Padahal di sini konsepnya dari itu, yang penting seakan-akan di dalam syara ini harus ada susu, harus ada pentil. Kan gitu, seakan-akan. Apa yang penting itu susu, apa yang penting kedua-duanya. Maka saya tawarkan itu. Karena apa? Nanti konsepnya larinya ke pertanyaan Bunyai. Karena apa? Di Bunyai itu kan pentilnya gak ada, tapi susunya ada. Kan gitu. Ya kan? Terima kasih. Jadi kan pada dasarnya rodok ini adalah harus menghisap puting pada dasarnya itu pada asalnya seperti itu. Kemudian ada ulama yang berpendapat ya kan biasa kan ikhtilaf ulama kan rahmatun seperti itu kan.
Ya, jadi ya insya Allah kalau berbeda kalangan ulama pendapatnya ya kalau mengikuti gak apa-apa meskipun banyak persoalan apapun seperti itu. Ya mungkin ini dicukupkan aja ya. Belum. Karena masih oh ya, ini ada tambahan. Kan kalau tadi dipisahkan apa itu pentil atau yang menjadi tiga itu kan secara lugat. Tapi secara syariat kan di sini konsepnya usulul labani adamiyatin mahsusah. Tidak ada kata-kata satyun di situ. Kalau dalam kitab ini, jadi secara syariat itu sampainya susu perempuan, air susunya perempuan, mahsusah tentunya kepada perutnya si bayi. Maka di sini tentunya sampainya susu ke perutnya ya si bayi itu baik lewat pentil maupun lewat apapun, selama itu keluar dari susu seorang perempuan kaunuha hayyatan fi halil fisalil labani minha, itu termasuk dalam madhab Syafi'i yang selama ini yang saya ketahui dari kitab I'anah itu termasuk, karena tidak ada penyebutan satyun di sini. Hanya saja satyun itu dalam konteks bahasa saja. Tuh. Makanya tadi saya katakan seperti Ustadz Said yang jika sering satyun itu masuk rodok, tapi dalam konteks bahasa itu. Mungkin dari yang lain ada tambahan? Kami persilahkan. Ini ada ibarat tentang air susu yang diperas ya. Wa in halabat labanaha kasiron fi daf'atin, apabila air susu diperas dan hasilnya banyak, fi daf'atin, cuma satu kali perasan cuma hasilnya banyak. Ya. Wa furiqah fi khamsi awanin, namun wadahnya 5 wadah, dituangkan dalam 5 wadah. Au jaras sabiyyu fi khamsi daf'atin, dan kemudian diminum sampai 5 kali. Fa fihi qaulani. Ahaduhuma annahu rat'atan, dihitung 1 kali susuan itu. Wasani annahu khamsu rad'atin, dihitung 5 kali. Jadi air susunya diperas, hasilnya banyak, cuma diperas 1 kali, dituangkan dalam 5 wadah, kemudian diminum sampai 5 kali susuan, sampai 5 kali, maka menurut ulama ada 2 pendapat. Yang pertama dianggap 1 rodok, 1 rod'atan. Pendapat yang kedua dianggap 5 kali susuan. Ini masalah lain. Wa in halabat khamsa daf'atin, apabila diperas 5 kali, wa hulitot, dan dicampur dalam 1 wadah, 5 kali perasan cuma dituangkan dalam 1 wadah. Wa aujara sabiyyu fi daf'atin, kemudian diminum 1 kali. Wa huwa rat'atan, maka dianggap 1 kali susuan. Wa qila fihi qaulani. Wa in halabat fi khamsi daf'atin, apabila diperas 5 kali, uhulito, dan dicampur dalam 1 wadah, dan dicampur yang 5 kali itu dicampur, namun dituangkan dalam ufuriqo fi khamsi awanin, dan dituangkan dalam 5 wadah, wa aujara fi khamsi daf'atin, dan diminum 5 kali, fa huwa khamsu rad'atin, maka dianggap 5 kali susuan. Terkait masalah perempuan yang mati setelah memeras, ini ada wa in halaba minha fi hayatiha, apabila perempuan memeras air susunya di waktu hidup, tumasko sabiyyu ba'da mautiha, kemudian diminumkan setelah meninggal, harumah, maka termasuk rodok. Jadi tidak harus hidup orangnya ini. Itu ada tambahan referensi dari salah satu musyawirin. Maksudnya
Mungkin dari salah satu musyawirin untuk membacakan teksnya dan muradnya. Kami persilahkan. Benar? Mata paham. Ini begini ya, saya curiga takbir ini sepertinya salah cetak atau kurang huruf gitu loh. Makanya saya berikan Ustadz Habib. Ini ada, bukan yang lain. Ini langsung dari Fiqhul Islam ini. Iya, yang tadi itu sebenarnya ini pas membicarakan tentang Bang Asi yang terjadi di negara-negara timur. Ini langsung disinggung oleh ini sepertinya. Hah? Bukan negara Yaman, bukan ya? Negara timur pokoknya di sini tak bacakan ya. Makanya saya curiga apa salah cetak, apa kurangan. Itu gini ya. Di Fiqhul Islam wa ba'da ta'ammul fi ma jaa'a fi dirasataini wa munaqasatin kullun minhuma munaqasatun mustafidatun samalat mukhtalifa jawanibil mawdu'. Nah ini tabayyan apa ini saya enggak paham ini. Kalau saya yakini kurang apa? Kurang huruf ini. Satu. Setelah beberapa kajian panjang di dalam satu forum ya terkait dengan Bang Asi yang terjadi di negara-negara timur, maka forum memastikan dan memutuskan satu, anna banu al-halib tajribatun qomat bihal umam al-gharbiyah. Oh ya, negara barat, negara barat bukan negara timur nggih. Tsumma dakharat ma tajribah ba'dus salbiyat al-faniyah wal alamiyah fiha fangkamasat wa qallal ihtimamu biha. Ini terkait dengan bank-bank yang menyelenggarakan, bank-bank yang ada di negara-negara barat yang menyelenggarakan adanya donasi ASI gitu loh. Nah di situ terjadi adanya percampuran nasab karena tidak ditata ulang, karena tidak tertata rapi gitu loh. Nah ini bahaya, makanya beliau mengharamkan di bawahnya itu. Nah ini alasannya yang kedua. Innal islama yu'tabaru atau ya'tabirur rodo'a lahmatan kalahmatin nasab yahrumu bihi mahyarumu minan nasab bi ijma'il muslimin. Islam jelas menghitung-hitung rodo ini sebagaimana daging sudah, sebagaimana daging yang memang harus apa? Ada konsekuensi nasab di situ. Sama dengan daging darah, susu itu sama dengan darah, bisa berkonsekuensi nasab di situ. Makanya di situ. Yahrumu bihi ma yahrumu minan nasab bi ijma'il muslimin min maqasidis syariah al-kulliyah al-muhafadzah 'alan nasab wa banu kul halib mu'dhiyatun ilal ikhtilat ar-raibah. Faktanya Bang Asi yang terjadi di negara-negara barat itu menyebabkan adanya percampuran nasab dan kekacauan nasab. Makanya forum ini apa namanya mengharamkan. Ya. Saya kira itu. Ini di bawahnya saya belum paham. Mungkin Ustadz Habibur Rahman paham. Yang ketiga Ustadz. Itu Innal alaqat al-ijtima'iyyah fil alam al-islami. Ini loh. Ini tidak paham saya. Monggo. Mungkin Ustadz Habib paham monggo. Intinya ada di Fiqhul Islam itu persis membicarakan tentang membahas tentang Bang Asi. Itu di kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh. Halaman juz 7 halaman 585. 5085. Iya. Itu di negara Arab ya. Seperti itu. Negara barat. Iya. Amerika. Di negara barat. Saya kan setuju kalau kita nanti berpikir Islam. Kalau bisa itu yang ada mutakobirin lah. Kalau bisa. Ya ada Bang Asi Ustaz. Kalau Anda ambil Asirin ya, karena timbulnya Bang Asi kan barusan. Ya intinya forum besar ini pertemuan Alaqo internasional ini itu mengharamkan karena apa? Efeknya terjadi kekacauan nasab di situ.
salah paham. Bukan, kalau yang dua insya Allah saya takik kalau yang dua. Maksudnya yahrum bukan jadi mahram. Iya. Jadi haram bukan jadi mahram. Gitu loh. Iya, haram menjadi mahram. Gitu loh. Jadi begini, dalam forum internasional tersebut menjadikan susu, ya susu itu adalah kedudukannya sama dengan daging dan darah. Sama dengan daging dan darah yang konsekuensinya itu dapat menjadikan kemahraman gitu loh. Nah, maka oleh karena itu mestinya ini ada rekomendasi dari pertemuan halaqah internasional, ada rekomendasi supaya ditata ulang sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Jupri tadi. Biar nanti gak rancau ini. Di Bang Asi itu ada boleh 30 Asi syariah gitu ya. Seperti tadi yang Jadi ya Bang Asi itu harus ada aturan yang baik lah, atau aturan yang baik seperti itu. Itu kesimpulannya. Kalau tidak ada aturan yang baik ya jangan. Ya seperti itu. Ya. Udah itu dicukupkan ya. Cukupkan. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ini perumus terakhir. Kan tadi yang rangkum aja semua. Kalau saya cenderung tabayyan ini tabayyan. Oh ya. Terima kasih. Sebelum membahas itu ada takbirnya Ustadz Muhsin itu ya. 1 kali pencet dapat banyak. Mungkin yang tahu ukurannya Ustadz Muhtar. 1 kali pencet langsung dapat sepenai. Seceret Ustadz Muhtar. Atau sebaliknya, dipencet beberapa kali hanya dapat sedikit. Sehingga di rumah katanya Ustadz. Ya, terima kasih. Itu sehingga ada 2 pendapat. Hanya teknisnya saja yang disampaikan Ustadz Muhsin itu, yang intinya adalah khamsu rodho'atin harus 5 kali. Kalau umpama 1 kali pencet, kemudian keluar dan dibagi menjadi 5 gelas, maka ada 2 pendapat. Atau sebaliknya, juga ada 2 pendapat. Itu hanya nyinggung Ustadz Muhtar sebetulnya, masalah ukuran. Kemudian tadi diminta juga mengenai istilah menjamikkan. Mungkin yang dibahas ketika kita membahas Bang Asi, sepertinya ini juga sudah dibahas dulu di Furkais. Ya, pernah ya, ini terulang. Yang pertama, hukumnya Bang Asi itu seperti apa? Itu yang perlu mungkin dibahas. Ternyata tadi disebutkan tidak boleh, karena akan menjadikan salbut. Bahasanya begitu Bang Gempangan, karena bisa menjadikan nasab itu salbut. Kemudian konsekuensi hukum dari Bang Asi itu seperti apa? Kalau kita lihat caranya yang bebas, baik mahluban atau dengan pakai bahasanya tadi itu, ada pentil, ada apa begitu, katanya begitu. Itu kan bebas, baik yang langsung nyusu langsung, atau pakai sedotan mungkin, atau pakai alat yang seperti sekarang itu canggih, tinggal pencet langsung keluar, bisa pakai itu. Maka ini akan menjadikan rodok, kan begitu. Berbeda dengan pendapat ulama yang mengatakan harus pakai nyusu langsung, harus nyetrum langsung. Kalau tidak nyetrum langsung, tidak bisa menjadikan rodok. Itu mungkin perbedaan ulama mengenai konsekuensi antara nyusu langsung dan tidak. Kemudian, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Muhtar, itu versi kitab salafnya. Mungkin begitu. Versi kitab salafnya mungkin kajiannya seperti itu. Kemudian, kalau ingin matangnya, seperti yang dijelaskan dalam Al-Fiqhul Islami, ini sebetulnya juga tidak membahas secara ilmiah sendiri, tidak. Hanya menceritakan bahwa di tahun 85,
Ini saya baru lahir berarti. Di Jeddah itu ada pembahasan tentang Bang Asi. Terus wa ba'da ta'ammul fi ma jaa'a fid dirasatain wa munaqashati kullin minhuma munaqashatan mustafidah. Tidak seperti forum kita katanya internasional katanya Ustaz Muhtar. Maka tabayyana wa ba'da ta'ammul, setelah kita pikir-pikir dikaji panjang lebar, maka tabayyana, maka ada beberapa kesimpulan yang muncul. Yang pertama adalah annabunukal halib tajribatun qamat bihal umam al-gharbiyah. Bang Asi itu merupakan eksperimen. Tajribah itu eksperimennya. Eksperimen yang dilakukan oleh umat-umat atau orang-orang barat. Kemudian yang kedua, terus intinya seperti yang saya share di grup Forkais itu, wabinaan ala dzalik qarrara atau kurrira. Awalan man'u insya'i bunuki halibil ummahat, tidak boleh mendirikan Bang Asi di dunia, kemudian di dunia Islam, karena memang teknisnya seperti itu. Teknis yang ada memang tidak dipilah-pilah seperti yang diinginkan atau yang direkomendasikan oleh Ustadz Haji Imam. Nah, begitu, tidak seperti itu kenyataannya Ustadz. Makanya dikatakan tidak boleh karena membuat nasab salbut. Yang kedua, hurmatur rodoi minha, konsekuensinya adalah bisa menjadikan rodo. Itu, iya, mahram rodo. Rodoi minha, itu kesimpulan dari kajian yang di Al-Fiqhul Islami. Kalau kita ingin bisa asalkan syariah, maka konsekuensinya sama dengan bank syariah. Bagaimana hukum bank? Kan tidak boleh. Baru kita carikan yang syariah. Musik, tapi katanya dulu Gus Muhib itu ketika membahas fikih entertainment, ada buku dulu, ada karangannya Ustadz Abdul Wahid Somad, menjelaskan tentang buku fikih entertainment. Maka kata beliau, yang namanya entertainment ya tetap tidak boleh, yang namanya musik tetap tidak boleh, katanya begitu. Sehingga umpama dikatakan bisa boleh, harus begini-begini, ya itu berarti urusan yang lain. Tidak bisa seperti umpama sesuatu yang memang biasanya itu mengarah ke tidak boleh, kemudian kita arahkan ke yang boleh dengan cara-cara seperti itu. Ya berarti kita hukumi yang biasa dulu, begitu. Seperti Bang Asi, hukumnya tidak boleh. Boleh nanti kalau umpama caranya seperti ini. Kalau saya itu persatuan Islam, seluruh negara Islam. Itu. Oke, berarti. Itu ada 3 kesimpulan di sana. Yang terakhir itu al-alaqah al-ijtimaiyah alam al-islami. Kalau qararul maut al-qadar. Al-qadar ini apa? Au nakisul wajni. Ini. Iya. Biar enak gitu loh, biar enak. Saya terang ini, saya gampang. Kalau yang jenengan situ, kan itu yang dari bawah. Memang ya, yang di bawah itu artinya wabina ala qarari dzalik awalan mantu insya ibaluk hadib al-ummahat bil alam al-islami, tidak diperbolehkan. Tanian hurmatur rodok minha. Ya, memang ini pertimbangan kenapa kok dihukumi tidak boleh. Di antaranya yang kedua itu yang biasa, yang gampang untuk dicerna. Untuk yang pertama itu sebetulnya juga tidak begitu tidak begitu juga sebetulnya untuk pertama, karena mengenai pembahasan tentang
ini adalah dilakukan oleh orang-orang barat, gampangannya begitu. Kemudian yang ketiga, saya langsung loncat ke bawahnya, Ustaz. Annal alaqat al-ijtimaiyah al-amrul ladzi yughni an bunukil halib. Gampangannya sebetulnya tidak perlu itu, gampangannya begitu. Kalau masih cari artinya khoddad itu juga lama nanti. Ya, pembahasannya agak lama satu-satu karena ini memang bahasa-bahasa asri ya, bahasa kontemporer yang mungkin juga kita kesulitan untuk membahasakan, tidak seperti yang kitab-kitab salaf. Ada Ustaz, ini fatwanya Al-Azhar. Di sini ada. Ini fatwa 1997. Pernah dibahas tentang Bang Asi. Oh, sebentar. Ini mungkin yang disampaikan oleh Ustaz Muhtar itu hubungan sosial di dunia Islam, kan begitu gampangannya. Itu sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan ASI itu tidak sampai harus mengadakan Bang ASI, gampangannya begitu Ustaz ya. Mengenai anak yang memang gizi buruk termasuk itu, prematur, atau yang ibu yang mungkin susunya juga, air susunya maksudnya, air susunya juga tidak begitu banyak sehingga tidak memenuhi, tidak seperti sekali pencet langsung banyak, tidak seperti itu. Mungkin begitu Ustaz Yan maksud. Tetap tidak boleh. Pertimbangan pertama karena itu adalah punyanya orang barat, yang kedua bisa merusak nasab, yang ketiga tidak butuh pada yang namanya Bang ASI, sehingga dikatakan tidak boleh dan konsekuensinya bisa menyebabkan nasab. Ditambahi Ustaz. Ini saya hanya membacakan saja ini. Ini fatwa Al-Azhar. As-su'al hal labanul ummahat idza jaffafa yahrumu bihi ma yahrumu birradha min al-labani sa'il. Al-jawab thabata tahrim birradha fil Qur'an was sunnah idza kana fi muddati haulaini ma'al ikhtilafi bainal fuqaha fi adadi radha'at alladhi thabata biha at-tahrim. Wal labanu idza kana sa'ilan wa akhadha min imra'atin ma'lumatin wa radha'ahu tiflun ma'lumun thabata bihi at-tahrim. Amma idza juhilat al-murdi'u aw juhila radhi fala yathbutu at-tahrim. Wa kadzalika asyakku la yu'atharu fi dzalika. Iya. Iya, seperti itu. Kenapa? Li'anal asla adamuhu wa alaihi idza khalata labanuman nisa'u muta'addidat ghairu muta'ayyinat wa rada'a minhu tiflun hal yathbutu bi at-tahrim aula. Ya. Ya pokoknya di sini ya saya kirim nanti. Amma idza juhilat al-murdi'u aw juhilal radi fala yathbutu tahrim wa kadzalik asyakul athir. Boleh. Boleh ya. Iya boleh kalau di sini. Tapi tetap ada dua pendapat. Pendapat pertama itu tidak membolehkan, yang kedua tidak membolehkan seperti itu. Karena alasannya itu tadi tidak diketahui siapa pemiliknya. Iya. Fala yathbutu tahrim wa kadzalika asyakku la ya'tharu fi dzalik. Ya. Apa Bu? Coba Bang Arif. Jangan-jangan itu Hambali begitu. Enggak lainnya saja. Sudah. Ya, dikirim ke grup. Ya. Dibaca yang dibaca Ustaz Jibri itu sudah ada.
udah dicukupkan. Selanjutnya kita berada di sesi ketiga penutup strip doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Abdul Syukur. Kami persilahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.